Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes, tes. Tes. Sudah terdengar, Pak? Sudah bisa dimulai? Saya hidupkan Bisa, Pak. videonya enggak? Sudah terbuka itu, Pak. Saya enggak bisa melihat. Oh, sebelah sini ya. Ini saya kita mulai sekarang. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang pada kesempatan kali ini telah siap untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu untuk mengadakan kegiatan, untuk mengikuti kegiatan diseminasi yang nanti akan dibawakan oleh Pak Widya. Bapak Ibu semuanya, pertama saya ingin memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang dari luar, yang saya maksud dari luar SMK Negeri 2 Pati. Nama saya Joko Purnomo. Mungkin untuk Bapak Ibu yang senior kenal dengan saya, namun Bapak Ibu yang masih muda-muda barangkali belum kenal dengan saya. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Pati, satu sekolah dengan Bu Putri dan Pak Widya. Dan pada kesempatan kali ini saya diminta Pak Widya untuk membantu sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak perlu saya perpanjang lebar untuk prolog saya. Kegiatan pada siang hari ini, susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, nanti akan dibuka oleh Ketua MGP Bahasa Inggris Kabupaten Pati. Kemudian acara inti, yaitu presentasi oleh Pak Widya. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, dan terakhir penutup. Ya, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mohon pada Allah mudah-mudahan dan agar kita mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi diri kita maupun untuk memandu anak bangsa menuju Indonesia Emas yang akan datang. Marilah kita berdoa dimulai. Selesai? Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kami mohon Ibu Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Pati untuk berkenan membukanya. Kepada Ibu Putri dipersilakan. Terima kasih Pak Joko. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Widya selaku pemateri, kemudian Bapak Joko selaku moderator dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Pati, dan juga Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas belajar.id SMK Negeri 2 Pati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa bertemu di sini meskipun secara daring ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan mempelajari penggunaan Gemini AI ya, atau Gemini AI dalam pembelajaran Gemini. Betul? Ya, Gemini. Oke. Kemudian
kita tahu bahwa teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi. Kemudian pemanfaatan AI ini juga dapat sebenarnya bisa memberikan banyak kemudahan serta inovasi dalam metode pembelajaran kita. Nah, melalui pelatihan ini diharapkan nanti kita semua dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam speaking terutama untuk bisa meraih lebih banyak ilmu bagaimana cara menyelenggarakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan speaking siswa kita. Jadi Bapak Ibu, nah mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berbagi pengalaman dan juga mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Pak Wid dan juga belajar dari satu sama lain. Saya berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan baru dan juga memotivasi kita untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Itu saja dari saya, Pak, Bu. Mohon maaf ini karena belum sampai di rumah, masih di jalan, jadi saya sambil lalu begitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Good luck untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pembukaan yang telah disampaikan oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Pati, Ibu Putri. Untuk selanjutnya, mohon maaf, yaitu dengan pembukaan dari Ibu Putri tadi, maka kegiatan diseminasi pemanfaatan Gemini AI dalam pembelajaran speaking bahasa Inggris dengan resmi dibuka. Untuk selanjutnya, acara inti yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Pak Widya. Maka kepada Pak Widya waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar Bapak Ibu ya? Ya. Mohon maaf pada hari ini saya memberanikan diri untuk menjadi seorang yang melakukan diseminasi dalam rangka pelaksanaan salah satu program dari komunitas belajar kami, yaitu untuk melakukan pembelajaran dengan AI ya, atau Gemini AI. Dan dalam hal ini saya kebetulan punya inisiatif untuk menyebarkan apa yang sudah saya pelajari kepada rekan-rekan yang ada di dalam komunitas MGMP Bahasa Inggris terutama ya. Dan tidak lupa ternyata beberapa dari anggota komunitas belajar di SMK Negeri 2 Pati juga tertarik, sehingga saya merasa berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan diseminasi dari hasil pelaksanaan pembelajaran dengan AI yang sudah saya laksanakan. Baik, Ibu Bapak, izinkan saya untuk menampilkan PowerPoint-nya. Mohon maaf, ini saya kok kehilangan PowerPoint saya. Sudah saya buka tapi nggak kelihatan di bagian sharing ini. Sebentar saya refresh dulu. Ayo Mbak, iku sing ora milu iku lho. Mbak Anugrah tanggung jawab ayo. Tanggung jawab bagian. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar.
saya sudah presentasi di bagian mana? Ya ini dia. Oke, kelihatan. Baik Ibu Bapak, judul diseminasi hari ini adalah diseminasi praktik baik peningkatan penguasaan kompetensi speaking pada tujuan pembelajaran indirect speech dengan Gemini AI di kelas 11 D3 SMK Negeri 2 Pati semester Kasal tahun ajaran 2024 tahun 2025. Nanti saya akan memberikan gambaran cara penggunaannya ya Ibu Bapak ya, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil pembelajarannya dulu ya, hasil dari best practice saya. Pertama, tes diagnosis awal dengan melibatkan 35 peserta didik kelas 11 D3 menunjukkan bahwa penguasaan indirect speech di bawah KKM. KKM kami atau KKTP kami adalah 70, namun setelah ada tes awal, rata-rata siswa mendapatkan nilai 53,63. Sebagian besar, 60% dari mereka merasa tidak yakin mampu mengerjakan soal terkait, ini maaf salah ketik ya, bukan conditional sentence, tapi indirect speech. 30% merasa kurang antusias dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam prasiklus. Kemudian seluruh peserta didik sebelumnya sudah mendapatkan predikat sikap baik ya dalam buku rapor. Dan penggunaan Gemini AI dimaksudkan untuk memudahkan penguasaan materi secara menyenangkan dalam pembelajaran indirect speech. Kemudian perumusan masalah bagaimana peningkatan penguasaan speaking dalam indirect speech dengan Gemini AI, bagaimana perubahan sikapnya. Tujuannya adalah pertama mendeskripsikan peningkatan penguasaan speaking dalam indirect speech, dan yang kedua mendeskripsikan perubahan sikap yang menyertainya. Kajian pustaka, setelah kami telusuri beberapa pustaka, belum ada kami temukan model pembelajaran atau praktik pembelajaran yang menggunakan Gemini AI. Barangkali karena memang masih baru ya. Yang sudah ada adalah menggunakan ChatGPT. Dan masih terbatas secara umum, tidak secara khusus untuk yang speaking. Jadi kalau ditinjau dari sisi novelty atau kebaruan, praktik baik yang sudah saya lakukan termasuk baru ya. Di sini dari STIT Pemalang, mereka meneliti tentang penggunaan AI pada mahasiswanya ya. Dan ternyata mereka mendapatkan dampak negatifnya ya, yaitu adanya plagiasi, menurunkan berpikir kritis mahasiswa dan keterampilan pembelajarannya yang menurun. Ini dampak negatifnya. Kemudian penelitian di UNJA, penggunaan AI itu justru meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tapi juga ada efek negatifnya. Namun dalam jangka panjang, AI bisa menjadi alat yang berharga dalam mendukung pendidikan. Di UNJA itu mereka melakukan penelitian untuk bahasa Indonesia, mirip-mirip dengan yang kita lakukan dalam bahasa Inggris. Kemudian penelitian di Universitas Batu Raja tahun 2024, AI dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris, serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendukung temuan penelitian bahwa AI dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa melalui aplikasi, situs web, teknologi virtual reality, dan seterusnya. Dan ada potensi penggunaan dalam bidang-bidang lain. Kemudian di sini landasan teoritis itu menunjukkan bahwa AI dapat membantu dalam mempertahankan minat belajar bahasa, serta meningkatkan prestasi belajar juga ya. Hipotesis yang digunakan adalah penggunaan AI dapat meningkatkan penguasaan kemampuan speaking pada peserta didik sesuai atau di atas KKTP, dan akan meningkatkan predikat sikap peserta didik sesuai atau di atas KKTP. Oke, saya lanjutkan ya. Metode penelitian sebenarnya ini saya menggunakan metode penelitian mirip PTK, cuma karena sekarang tidak ada PTK, sebenarnya tidak bisa dipakai ya. Artinya saya tetap menggunakannya dengan nantinya dijadikan praktik baik ya, atau best practice. Saya kira tidak masalah ya. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Pati dengan 35 peserta didik kelas 11 D3 menggunakan desain penelitian 2 siklus model Chemis dan McTaggart
dari perencanaan, aksi tindakan, pengamatan, dan refleksi. Terdapat 2 siklus 1 dan siklus 2. Namun saya mengakui Ibu Bapak untuk siklus 2 itu penilaiannya belum selesai. Jadi nanti ketika ada penyajian data, untuk siklus 2 belum ada datanya, maksudnya data nilai. Kalau siklus 1 dan prasiklusnya sudah. Karena ini bukan PTK, jadi saya kira tidak perlu dipermasalahkan Ibu Bapak ya. Kemudian indikator kinerja nanti adalah penguasaan indirect speech, ya, menggunakan tes dan penilaian sikap. Penilaian keberhasilan adalah mereka bisa mencapai KKM sekolah, yaitu 70. Instrumennya adalah observasi dengan mengacu pada rubrik penilaian sikap untuk sikapnya. Untuk instrumen penilaian pengetahuan tentu saja menggunakan instrumen pengetahuan, yaitu dalam hal ini saya menggunakan quizzes. Prasiklus berlangsung 16-20 September. Pertama, sebelumnya saya melakukan pembelajaran secara konvensional. Saya menggunakan pembelajaran mengenalkan direct speech-nya seperti apa, indirect speech-nya seperti apa ya. Kemudian memberikan handout, worksheet melalui Google Classroom dan WhatsApp Class. Kemudian siswa mengerjakan latihan. Dan setelah ada asesmen formatif, rata-rata nilainya 53,63 di bawah KKTP. Guru menyimpulkan bahwa kurangnya prestasi yang diraih itu adalah karena penguasaan tenses dasar yang kurang. Dalam hal ini adalah present simple dan past simple. Karena kita semua tahu bahwa untuk mengubah sebuah kalimat direct menjadi kalimat indirect, kita harus menguasai tenses dasar tersebut. Misalnya direct speech-nya itu adalah simple present, maka indirect speech-nya tentu saja menjadi simple past. Dan itu mutlak dikuasai oleh siswa. Dan dalam soal itu saya hanya melakukan atau menulis 2 jenis soal, yaitu direct speech dalam bentuk simple present dan direct speech dalam bentuk simple past, supaya memudahkan pemahaman siswa. Kemudian refleksi prasiklus, peserta didik kurang menguasai tenses dasar ya. Kemudian metode latihan di buku atau whiteboard tidak optimal. Tindak lanjut prasiklusnya adalah saya akan melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan penguasaan tenses dasar siswa. Latihan dimodifikasi menggunakan Gemini AI yang memungkinkan siswa dapat berlatih dan mendapatkan umpan balik secara langsung oleh AI. Kelemahannya tentu saja diperlukan internet dan HP Android. Siklus 1 berlangsung 23 September. Sebenarnya ini berlangsung bukan dari 23 tapi sebelumnya lagi ya. Tapi tesnya berlangsung antara 23 sampai 27. Di sini peserta didik diberikan penjelasan singkat tentang present simple, past simple, direct speech menjadi indirect speech. Latihan berulang-ulang. Kemudian ini pada pertemuan 1 ya. Kemudian dilakukan asesmen formatif dengan quizzes. Dari situ kita mendapatkan klasifikasi siswa yang mulai berkembang, nilai kurang dari 60, berkembang antara 60 sampai 69, dan sangat berkembang nilai 70 atau lebih. Buatan klasifikasi ini terkait dengan diferensiasi Ibu Bapak, karena dalam pembelajaran kita harus memberikan diferensiasi atau perlakuan khusus bagi siswa dalam klasifikasi tersebut. Kita juga bisa melihat diferensiasi di dalam panduan pembelajaran dan asesmen PPA terbaru tahun 2024 di halaman 40. Dalam panduan pembelajaran dan asesmen kita bisa melihat diferensiasi itu seperti apa. Dan yang dicontohkan di dalam PPA itu adalah kita melakukan diferensiasi berdasarkan kriteria mulai berkembang, dan sangat berkembang. Dan tidak dikelompokkan, namun diklasifikasi saja, tidak dikelompokkan. Kemudian pertemuan kedua, pada siklus 1, guru memberikan teks berdiferensiasi sesuai level kompleksitasnya, yaitu teks news item dalam bentuk indirect speech ke dalam klasifikasi mulai berkembang, dan sangat berkembang. Dan nah ini yang mungkin baru bagi saya maupun bagi anak-anak ya. Saya meminta anak untuk mencari pola kalimat dalam Gemini AI dan siswa mengikuti. Nanti saya akan memberikan peragaan ya Ibu Bapak supaya Ibu Bapak bisa nanti juga terlibat. Kemudian setelah siswa mencari pola kalimatnya dari direct kepada indirectnya dengan Gemini AI, mereka membuat kalimatnya sendiri. Ya. Dan setelah mereka bisa membuat kalimat sendiri, mereka bisa mengerjakan bacaan yang sudah saya berikan. Dan untuk mengetes atau mengecek pemahaman mereka, kami memberikan asesmen formatif lagi dengan quizzes. Seperti itu.
Refleksi siklus 1, nilai rata-rata peserta didik meningkat dari 56,63 menjadi 71,77. Jadi ketika mereka menggunakan Gemini AI, jadi pada siklus 1 saya jelaskan, siklus 1 mereka menggunakan Gemini AI untuk mencari grammar, belajar grammar. Nanti pada siklus 2, mereka mempelajari pengucapan speaking-nya. Ini memang tidak sesuai dengan jalannya di dalam PTK, tapi ini kan bukan PTK murni ya, ini adalah best practice, jadi saya kira tidak masalah. Saya ulangi, pada siklus 1 mereka belajar pola-pola kalimat tenses itu dengan Gemini AI. Pada siklus 2 mereka belajar speaking dengan Gemini AI. Jadi nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 71,77 atau kenaikan 46,72%. Sikap peserta didik cenderung baik meskipun tetap saja ada 1-2 masalah ya. Kemudian ya, ini yang penting lagi, banyak peserta didik yang belum akrab dengan Gemini AI, sehingga guru perlu memberi tutorial. Kemudian berlanjut pada siklus 2. Tindak lanjutnya adalah akan dilanjutkan ke siklus 2. Bagi yang kurang disiplin, kemudian ditanyai, mengapa kau tidak pakai sepatu? Ternyata mengaku kakinya sakit, tidak masalah. Ya. Kemudian peserta didik diminta untuk membiasakan diri dengan Gemini AI, karena beberapa, bahkan banyak yang belum familiar dengan itu. Dan karena sebagian besar siswa sudah mencapai kemajuan dalam ranah konsep, guru merencanakan untuk memberikan asesmen speaking pada siklus 2. Jadi kita tingkatkan level kompleksitasnya, dari tadinya hanya teoretis saja atau grammar saja, kita tingkatkan pada speaking. Pada siklus 2 berlangsung 30 September, sampai hari ini sebenarnya masih berlangsung ya. Bahkan saya belum selesai melakukan penilaian untuk siklus 2-nya. Jadi ini kekurangannya ya, nanti bisa dikritik. Pertama, guru membagikan teks berdiferensiasi sesuai level kompleksitasnya. Berisi teks pidato, kalau tadi di siklus 1 itu teksnya teks news item ya, tapi untuk siklus 2 teks pidato tentang global warming. Ke dalam klasifikasi mulai berkembang, serta sangat berkembang. Kemudian guru memberikan contoh latihan speaking berbantuan Gemini AI, dan kemudian peserta didik mengikuti. Peserta didik kemudian mengirimkan bukti latihannya ke Google Form berupa screenshot. Itu pada pertemuan 1. Pada pertemuan keduanya, guru memberi tugas kepada siswa untuk merekam pidato sesuai level diferensiasinya. Jadi ada teks pidato yang memang levelnya itu mudah, untuk yang nilai pada pretestnya itu kurang dari 60, atau dalam kategori mulai berkembang, itu kami berikan level yang mudah. Untuk yang berkembang serta sangat berkembang atau nilai 70, 60 ke atas atau 70 ke atas, itu kami persilakan untuk memilih level pidato dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Ya. Bagi yang klasifikasi mulai berkembang diperbolehkan membaca atau reading, sedangkan siswa dalam klasifikasi berkembang atau sangat berkembang disarankan hafalan atau pidato. Kemudian rekaman pidato itu dikirimkan ke Google Form. Dan setelah itu siswa mengerjakan post-test kedua. Untuk post-test kedua ini masih berlangsung, jadi belum selesai penilaiannya. Refleksi siklus 2, ini sebenarnya saya masih menggunakan data siklus 1 ya. Jadi belum saya update di sini untuk hasil siklus keduanya seperti apa. Ini hasil siklus 1. Persentase ketuntasan tadinya prasiklusnya adalah 0%. Rata-rata 50 berapa ini? 53 ya. Jadi tidak ada siswa yang mendapatkan nilai 70. Ada sebenarnya ya, yaitu nomor 33. Tapi persentase ketuntasan 0%. Kemudian dari hasil siklus 1, dari setelah kita laksanakan pembelajaran dengan diferensiasi, dengan mencari pola kalimat dengan Gemini AI, siswa mendapatkan hasil post-test seperti ini. Rata-ratanya 71,77. Ini hasil realnya. Kemudian rata-rata kenaikannya berarti 46,72%. Persentase ketuntasannya 60%. Memang belum memuaskan, masih dilanjutkan pada siklus 2. Kenaikan nilainya dari 50-an menuju ke 70-an. Ini dokumentasi pelaksanaannya. Ya. Ada siswa yang belajar berkelompok mendiskusikan
teks tentang news item dengan tema global warming atau climate change bersama kelompoknya, sesuai dengan level kompleksitas yang mereka dapatkan, sesuai dengan hasil tes awal yang sudah mereka lakukan. Kemudian ini latihan speaking pada siklus kedua. Mereka melakukan latihan speaking, nanti diberi feedback oleh Gemini. Ini saya contohkan ya, hasil dari upload pidato pada siklus keduanya. Saya tidak akan menampilkan keseluruhan, hanya beberapa sampel aja itu Bapak. Ya, ini kok hilang. Our planet is our home, and it's our responsibility to protect it. The image of melting glaciers, raging wildfires, rising seas are heartbreaking. But we cannot afford to paralyze the fear. Instead, we must channel our emotion into action by demanding climate action from our leaders, supporting business that prioritize sustainability, and educating our communities. We can create a world that is both just and sustainable. Thank you. Ya, ini dari salah satu yang memilih untuk pidato hafalan ya. Kalau yang membaca tidak saya tampilkan di sini ya. Ini juga yang pidato hafalan ini. Memang belum maksimal karena masih kelas 11 dan semester 3. Tapi paling tidak sudah ada perkembangan. Ya. Kesimpulannya, penggunaan Gemini AI dalam pembelajaran speaking membantu penguasaan pronunciation. Karena ketika kita melatih pronunciation kita salah, maka di dalam Gemini AI akan tercatat salah juga. Meskipun tidak 100% yang kita ucapkan itu bisa ditangkap ya. Setelah siklus 1, seluruh peserta didik 100%, ini bukan 100% salah tulis ya, 60% mencapai ketuntasan belajar. Ya. Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 46,72% di siklus 1. Ini salah tulis ya, bukan 100% tapi 60%. Setelah pembelajaran, jumlah peserta yang mendapat predikat sangat baik meningkat dari yang 10 orang menjadi 17 orang di siklus 2. Yang tadinya tidak pakai sepatu, kemudian pakai sepatu, seperti itu. Mohon izin Pak Wid. Dalam Bu? Halo. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang mau bergabung tapi belum bisa. Mohon di accept dulu. Oh ya Bu, sebenarnya Bu Putri dan Pak Joko saya beri wewenang menjadi co-host, bisa mengadmit mereka juga. Oh gitu, oke, siap. Tapi sudah Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya Bapak. Saran, guru bahasa Inggris dapat menggunakan Gemini AI atau AI lain yang serupa dalam pembelajaran dengan memanfaatkan ketersediaan smartphone peserta didik. Jadi ketika peserta didik mempunyai smartphone, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa digunakan. Ya. Kemudian peserta didik juga dapat memaksimalkan penggunaan smartphone untuk belajar dengan banyak aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang tersedia. Kemudian penggunaan permainan sebenarnya ini tidak murni permainan ya, karena siswa memang seolah-olah bermain, tapi kalau saya sebut permainan ini hanya mungkin 50% saja ya. Dalam pembelajaran menjadi alternatif kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar. Nanti umpan baliknya akan diberikan di akhirnya. Baik Ibu Bapak, saya minta izin untuk menampilkan peragaan ketika saya atau murid-murid melakukan pembelajaran dengan AI ya. Jadi saya akan share screen lagi. Mohon maaf. Untuk Bapak Ibu dari Kombel SMKN Dua-Pati pasti sudah familiar. Jadi boleh sambil mengikuti. Bagi Ibu Bapak yang berasal dari KMP Bahasa Inggris, barangkali ini hal baru, meskipun tidak 100% baru ya. Jadi saya akan buka sebentar ini.
Ya. Linknya adalah gemini.google.com. Kita masuk ke situ, nanti kita sebenarnya selain gemini.google.com, kita bisa juga download aplikasi Gemini dari App Store ya. Dari Play Store. Dan itu filenya kecil dan beberapa HP itu sudah langsung terpasang secara otomatis. Contohnya HP saya Samsung, maaf menyebut merek ya. Tidak pernah saya install, tiba-tiba terinstall ketika smartphone tersebut melakukan update. Jadi kalau mungkin Ibu Bapak melakukan update, secara otomatis akan terinstall Gemini juga di sebagai aplikasi. Nah, gambarnya seperti bintang ya Ibu Bapak ya. Tapi kita di sini saya akan menampilkan contoh yang dalam berupa web saja ya. Saya klik chat with Gemini, use Gemini, continue. Oke. Coba di sini Ibu Bapak, sebelumnya pada siklus 1 saya minta anak itu untuk mengubah atau mencari pola kalimat ya, direct ke dalam indirect speech. Dan anak-anak itu senang sekali ketika mereka bisa langsung melihat contoh yang ada di dalam Gemini AI. Dan mereka bermain-main ya, karena mereka menemukan hal baru seperti layaknya anak-anak yang baru gede kayak gitu ya. Misalnya saya menuliskan perintah di sini ya. Kita bisa memberikan perintah secara tertulis ataupun secara lisan. Saya coba di sini secara tertulis saja ya. Misalnya di siklus 1 saya minta AI ini Gemini untuk menuliskan pola kalimat pola perubahan direct speech dari simple present ke dalam indirect speech ya. Misalnya saya tuliskan di sini ya. Tuliskan pola ya. Pola kalimat dan contoh kalimat dari direct speech ke indirect speech dalam simple present. Misalnya kayak gini. Saya klik, maka Gemini AI akan memberikan pembelajaran bahkan lebih canggih dari saya ya. Jadi guru sekarang itu ibaratnya menjadi fasilitator saja, mesin bisa mengerjakan hal yang rumit-rumit. Misalnya di sini ketika kita memberikan perintah, tuliskan pola kalimat dan contoh kalimat dari direct speech ke indirect speech dalam simple present. Si Gemini AI itu menanggapi secara langsung ya dan panjang ya. Direct speech diberikan contoh seperti ini. She says I like apples. And direct speech menjadi she says that she likes apple. Tapi kadang-kadang ini salah juga ya. Ini seharusnya kalau indirect speech-nya di sini berbentuk simple past-nya. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya saya protes. Maaf, kata guru saya, kalau direct speech-nya berbentuk simple present, maka indirect speech-nya berbentuk simple past. Kita protes ke AI-nya ya. Nah ini, dia menyadari kesalahannya. Anda benar, ada sedikit perbedaan dalam penjelasan sebelumnya. Guru Anda benar bahwa ketika kita mengubah kalimat langsung direct speech dalam simple present menjadi kalimat tidak langsung, umumnya kita mengubahnya menjadi simple past tense. Nah, dia mengakui kesalahannya ya. Jadi kita ulangi lagi. Kalau kita sudah mengoreksi kesalahannya, jadi namanya AI itu lucu ya. Dia kayak manusia, bisa salah juga. Jadi kita copy paste lagi prompt yang kita sudah masukkan tadi ya. Oke, kita copy, kita masukkan ke bawah. Kita enter di sini atau submit. Apakah dia berubah atau enggak? Nah, sudah benar ya. Simple present menjadi simple past. She says I like apples. She said that she liked apples. Nah, ini sudah benar. Jadi pola kalimatnya ketika kita koreksi, kemudian dia mengoreksi dirinya sendiri. Hebatnya AI itu kayak gitu ya. Kemudian perubahan kata ganti juga dia terangkan ya. I jadi he, she, they, you jadi I, he, she, they.
kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga, ya kan. This menjadi that, perubahan kata keterangan tempat ya, adverb of place. This menjadi those, dan seterusnya. Now menjadi then, here menjadi there, today menjadi that day. Ya, if whether kalau dalam bentuk pertanyaan. Jadi dalam satu kali klik, siswa itu bisa mendapatkan penjelasan lebih komprehensif daripada ketika dijelaskan oleh guru. Hebatnya AI sekarang kayak gitu. Itu terjadi pada siklus 1. Nah, kemudian pada siklus 2, saya meminta siswa untuk berlatih speaking, melatih pronunciation mereka dengan teks yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Karena agenda tersembunyinya, gitu, agendanya adalah tentang keberlangsungan lingkungan, maka saya memberikan teks tentang global warming. Oh ya, ini saya memberikan contoh kepada siswa. Misalnya kamu ingin mendapatkan koreksi dari Gemini AI, kamu harus ngomong dulu sama Gemini AI bahwa kamu minta dikoreksi. Misalnya kayak gitu. Jadi saya akan membuka, kalau di sini memang tab-nya khusus untuk grammar ya. Jadi saya akan membuka tab baru, new chat di sini ya. Saya akan memberikan perintah pada Gemini AI supaya kalimat bahasa Inggris saya nantinya dikoreksi. Jadi saya akan ngomong kayak gitu. Bisa kita omongkan langsung atau kita bisa ketik. Sini saya akan contohkan ketika kita ngomong langsung ya. Saya klik di sini use microphone. Ya. Jadi saya akan menyuruh si Gemini untuk memberikan masukan kepada saya tentang pengucapan bahasa Inggris saya ya. Tolong berikan, malah dia nangkapnya bahasa Inggris ya. Bentar. Saya akan berbicara bahasa Indonesia. Oke, ini kurang nangkapnya. I am from Indonesia. Ini kita jelaskan dulu ya. Nah, sudah. Dia sudah tahu bahwa saya orang Indonesia. Saya mau ngomong dengan bahasa Indonesia ya. Tolong koreksi pengucapan saya. Satu saja lah. Tolong beri umpan balik dari pengucapan saya dalam bahasa Inggris berikut ini. Oke, ini kita klik dulu ya. Dia menjawab, tentu dengan senang hati saya akan membantu. Nah, Google Gemini-nya ternyata ramah ya. Nah, kemudian kita akan ngomong dalam bahasa Inggrisnya sekarang ya. Misalnya saya akan ngomong, I would like a cup of coffee. Apakah ucapan saya benar atau enggak ya? Misalnya gini, I would like a cup of coffee. Ternyata kalau seperti ini, dia bisa nangkep, artinya pengucapan saya benar. Ternyata tanggapannya juga lucu-lucu ya. Jadi namanya Google Gemini AI, ini ketika kita minta mereka memberikan tanggapannya kadang-kadang seperti ini, saya akan menyiapkan secangkir kopi. Kadang-kadang tanggapannya kalau kita tidak spesifik, dia akan memberikan tanggapan ngaco juga. Kita harus minta dia memberikan tanggapan secara spesifik ya. Misalnya saya akan menuliskan, tolong beri umpan balik terhadap pengucapan bahasa Inggris dari saya. Pengucapan dalam bahasa Inggris dari saya. Nah, kita beri petunjuk yang jelas lagi ya. Tuliskan kata yang kurang, tuliskan saran yang lebih baik atau membangun, konstruktif ya. Misalnya kayak gitu. Kita klik di sini.
ditinjau dari sisi bahasa atau linguistik. Kita kirim ke sini ya. Jadi kekurangan dari Google Gemini AI ini, dia itu tidak sepintar yang kita bayangkan ya. Jadi dia harus kita tuntun supaya bisa supaya kita bisa mendapatkan umpan balik yang sesuai ya. Misalnya saya akan minta ucapan saya dibetulkan ya. I would like a cup of coffee. Ya, sudah benar ternyata. Nah, ini sudah. Dia memberikan masukan. Excellent, you pronounce I would like a cup of coffee very well. Nah, ini ya. Dia memberikan masukan bahwa ucapan saya sudah benar. Misalnya saya ingin memberikan kalimat lain yang barangkali tidak bisa ditangkap dengan mudah. Dari kemarin, murid-murid saya itu menyatakan, Pak, ada kalimat yang sulit sekali ditangkap oleh Google AI. Apa itu? Our planet is our home. Ya, planet kita adalah rumah kita. Itu seringkali salah tulis oleh dari si AI-nya. Coba di sini ya. Nanti akan ditulis apa. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita juga ya. Bahwa ternyata AI tidak 100% bisa relevan dengan apa yang kita ucapkan. Coba kita ucapkan di sini ya. Our planet is our home. Our planet is our home. Oh, ini benar malah. Nah, ini bisa benar ya. Tapi kadang-kadang dia nangkapnya salah. Awal planet is our home. Jadi kadang-kadang dia kecampuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kebetulan dia nangkap yang benar ini. Karena dia tahu saya orang Indonesia dan saya minta dibantu dalam bahasa Inggris saya. Seperti itu ya. Jadi siswa saya itu saya minta dia itu mengucapkan kalimat per kalimat sesuai yang ada di dalam paragraf dan minta dikoreksi oleh si AI ini. Dan kemudian dia si siswa tersebut mengirimkan hasil latihannya itu, screenshot-nya ke Google Form saya. Dan kemudian pada siklus kedua ya, dan setelah dia sudah merasa nyaman dengan pengucapannya, dia kemudian merekam satu paragraf utuh. Diusahakan mereka merekam secara hafalan atau giving speech. Kalau saya memberikan nilai, kalau giving speech bisa A+, tapi kalau membaca, saya berikan maksimalnya B. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu Ibu Bapak, presentasi dari saya. Barangkali memberi gambaran kepada Ibu Bapak tentang penggunaan AI, terutama Gemini AI yang gratis ya dari Google, dan sudah bisa diakses oleh siapapun, termasuk oleh saya. Sebagai penutup, saya sendiri Ibu Bapak, itu sekarang kalau menanyakan apa-apa itu ke Gemini atau kepada ChatGPT. Misalnya saya ingin belajar materi bukan bahasa Inggris ya terutama ya. Saya ingin mempelajari misalnya struktur rumah yang baik. Karena saya tidak punya pemahaman atau pengetahuan tentang struktur rumah. Saya tanya ke dia dan dia menjawab dengan gamblang. Saya misalnya tanya pajak. Kemarin ada hitung-hitungan pajak di koperasi sekolah saya. Kebetulan saya menjadi bawas ya, pengawas koperasi. Saya tanya tentang pajak kalau koperasi berbentuk badan hukum seperti apa. Saya tanyanya ya ke AI dan dijelaskan secara detail dan sangat membantu. Artinya kadang-kadang AI itu sangat pintar, tapi kadang-kadang butuh dituntun. Tetap manusia lah yang menuntun. Meskipun dari sisi storage, dari sisi penyimpanan informasi, lebih unggul AI, karena AI itu ditenagai oleh superkomputer. Manusia kan terbatas ya, kita otaknya cuma satu, kalau AI itu otaknya banyak sekali, namun dari sisi logika tentu saja menang manusia, karena kita yang menciptakannya. Kurang lebih seperti itu Ibu Bapak, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau yang perlu dikoreksi. Saya serahkan sesi kepada moderator lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Widya atas presentasinya yang sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengarkan tadi presentasi Pak Widya berkenaan dengan pemanfaatan Gemini AI dalam pembelajaran speaking bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, dari paparan tadi tentu saja ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan kepada Pak Widya. Pada sesi berikut, yaitu tanya jawab, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo silahkan. Dari Pak Fatur Rahman dulu ya. Monggo bisa langsung Pak Fatur Rahman. Oh, nggih, siap. Nggih, assalamualaikum semuanya para hadirin. Niki ya sedikit Waalaikumsalam. kira-kira penasaran saja kalau di Gemini AI ini apakah bisa memfasilitasi mendeteksi hasil, misalnya anak-anak diminta membuat rekaman tadi karena speaking ya. Kalau misalnya difasilitasi dengan rekaman yang sudah dibuat siswa, terus nanti apakah Google AI Gemini ini bisa memfasilitasi untuk menganalisis speaking dari para siswa itu. Apakah ada itu? Saya juga penasaran aja nih. Begitu? Oke, sudah Pak. Cukup? Oke. Langsung saja Pak Widya, monggo ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fatur Rahman. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Ini salah satu rekan yang gila teknologi juga seperti saya. Ya, sepengetahuan saya sampai saat ini belum bisa, Pak. Tapi saya yakin dengan bergantinya hari akan bisa. Saya yakin itu. Kemarin saya coba, memang disarankan, dia bilang ya, silakan kirim rekamannya untuk saya analisis. Tapi di mana uploadnya itu nggak ada. Jadi saat ini Google Gemini AI maupun ChatGPT itu hanya bisa mendeteksi gambar. Ya, jadi kita misalnya anak-anak minta dia bisa mendeteksi gambar atau tulisan tangan bisa. Tapi untuk mendeteksi suara dalam bentuk rekaman dan mendeteksi kesalahan atau mungkin kekurangan grammar dan lain sebagainya itu belum bisa. Saya yakin tapi suatu saat akan bisa. Dan ini ada satu hal lagi Pak. Ini ada sebuah aplikasi tapi sayangnya berbayar ya. 261.000 3 bulan. Namanya Elsa Speak. Itu yang buat orang India. Oh, Ya. Kelihatannya itu menawarkan kemampuan yang lebih daripada Gemini atau ChatGPT, di mana dia bisa menganalisis rekaman. Elsa Speak katanya bisa, tapi sayangnya sampai saat ini saya belum pernah nyoba, karena nggak ada yang mau urunan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau urunan. Ya. Nanti kita Ya, bisa saya sama juga Elsa Speak. ya. Untuk Elsa Speak dulu beberapa ya waktu lalu ya saya pernah coba ya hanya yang versi free saja ya, hanya beberapa 1 atau 2 sesi, setelah itu diminta untuk berbayar. Benar sekali Pak. Ya, jadi dikonfirmasi oleh Pak Fatur ya, yang bisa saat ini harus bayar yaitu Elsa Speak itu ya. Kalau Gemini yang gratisan belum bisa. Ya. Ya, Kalau misalnya dari para hadirin, kalau misalnya ada aplikasi yang serupa mungkin bisa dikeluarkan di sini juga boleh kok. Oke, siap. Oke, sudah itu dulu Pak. Terima kasih. Monggo untuk yang lain. Baik, Pak Fatur Rahman. Monggo berikutnya Bapak Ibu yang lain untuk masuk menyampaikan pertanyaan. Ibu Dela Andianita, monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bro. Mungkin saya di sini tidak akan memberikan pertanyaan, hanya ingin berbagi pengalaman dengan apa yang dulu pernah disampaikan juga dari Pak Wid ketika MGMP dulu di SMK Negeri 2. Awal-awal dulu Pak Wid juga pernah menyampaikan tentang ChatGPT. Kemudian telusur-telusur lagi ternyata ada juga yang aplikasi sejenis yang namanya Gemini, dan sampai sekarang pun juga saya sudah memakai dan sangat terbantu sekali dengan adanya Gemini. Jadi kalau menurut saya Gemini ini memang lebih fiturnya lebih dari ChatGPT ya Pak. Kalau yang di ChatGPT itu kan kurang bisa untuk kita ngomong itu untuk didengarkan atau begitu kan kurang ya. Tapi kalau untuk yang Gemini kemarin itu saya lancar sekali dengan menggunakan Gemini.
Jadi mulai dari membuat modul ajar dan lain sebagainya, memang sangat terbantu sekali dengan adanya Gemini AI itu. Yang awal-awal dulu itu saya terbantu dengan ChatGPT, kemudian ada Gemini AI, saya pindah ke Lain Hati, ke Gemini AI Pak, ya. Dan memang untuk membuat modul ajar, kemudian untuk membuat bahan ajar dan lain sebagainya, sangat terbantu sekali. Tetapi ini saya dapat ilmu lagi dari Pak Wid, ya, untuk pemanfaatan Gemini AI dalam meningkatkan speaking. Nah, jadi memang nanti setelah mendapatkan ilmu dari Pak Wid ini lagi akan saya bawa ke anak-anak, begitu Pak Wid. Ya, Alhamdulillah. saya yakin teman-teman juga pasti sama Pak. Nah, kalau misalkan nanti untuk yang disampaikan tadi Pak Wid dan Pak Fatur terkait dengan aplikasi atau yang terbaru tadi yang berbayar, kalau memang bisa dipakai bersama-sama, why not gitu Pak. Itu kan bisa menambah referensi kami gitu kan. Walaupun Gemini AI itu memang masih banyak kekurangannya, tapi paling tidak saya secara pribadi sangat terbantu sekali begitu. Nah, itu dari saya Pak, mungkin bisa teman-teman yang lain menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Della. Ocha perlu ditanggapi atau yang lain? Saya tanggapi dulu Pak. Oke, terima kasih atas testimoni dari Bu Della. Dulu ketika saya masih aktif di MGMP, saya memang pernah sharing tentang ChatGPT di awal-awalnya ya. Dan saya senang ketika rekan-rekan menggunakan, karena ilmu yang saya tularkan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terkait dengan Gemini AI, ini saya juga lebih menyukai daripada ChatGPT saat ini ya. Karena sepengenjang pengetahuan saya, Google memang terlebih dahulu memiliki bank bahasa ya. Terutama kalau ChatGPT barangkali baru memulai penelusuran bahasa, tapi kalau yang namanya Google itu sudah sejak zaman dahulu, itu sudah ada add-on di mana kita bisa mendikte dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam dalam Google Docs itu kita bisa mendikte dalam bahasa Indonesia. Artinya Google punya keunggulan selangkah dalam bank bahasa di dunia. Selangkah lebih maju daripada ChatGPT. Dulu saya penasaran apakah ChatGPT bisa melakukan pembicaraan dengan saya dalam bahasa Indonesia. Dulu nggak bisa. Sekarang sudah bisa ya dengan ChatGPT 4.0 itu ya, 4.0. Tapi saya belum menelusuri sejauh dulu ya. Sekarang yang lebih banyak saya telusuri adalah Gemini AI karena langsung bisa kita ajak ngobrol dalam bahasa Indonesia. Mirip teman itu ya. Tapi memang ada batasan-batasannya ya, karena namanya saja mesin, kita harus pandai-pandai melihat batasannya. Dan yang ketiga, terkait dengan fitur-fitur yang lebih canggih lagi, di mana kita bisa merekam dan bisa minta feedback secara langsung dari aplikasi. Memang yang saat ini bisa itu adalah Elsa Speak dan berbayar. Namun sayangnya itu akunnya hanya bisa dipakai satu orang. Jadi bukan akun keroyokan seperti ChatGPT atau Gemini AI. Jadi yang bayarlah yang bisa menggunakannya. Dan harganya cukup lumayan mahal ya. Satu akun itu setahun 1 juta, 1 juta rupiah. Bagi pembelajar yang memang serius tidak masalah ya, tapi bagi anak-anak kita akan masalah ya. Jangankan anak-anak ya, gurunya sendiri akan melihat itu sebagai masalah. Saya seperti Pak Fatur, nyoba-nyoba fitur gratisannya secara beberapa saat, namun setelah lepas beberapa hari diminta bayar, ya saya nggak bayar. Tidak bisa melanjutkan. Namun mungkin kalau suatu saat ada promo lagi, Ibu Bapak bisa mencoba ya. Paling nggak mencoba dari Elsa Speak itu. Namanya Elsa Speak, LSA Speak ya, gitu. Yang buat sebenarnya developer dari India. Saya heran ya, orang-orang India itu kreatif dan melihat pangsa pasarnya dan lumayan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi barangkali Ibu Bapak bisa nyoba nanti download aplikasinya untuk nyoba dulu Elsa Speak. Meskipun fitur yang kita nikmati itu terbatas, nantinya akan diminta membayar suatu saat. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Joko.
Baik Pak Widya, terus selanjutnya monggo kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk menyampaikan pertanyaan yang mungkin punya pertanyaan. Masih ada waktu. Tidak ada? Bagaimana Pak Widya? Tidak ada lagi pertanyaan atau masukan atau sharing pengalaman dari Bapak Ibu yang ada di sini? Ada itu, Pak. Ini kan ada apa itu belum akses air hukum Iya, diminta ngisi ke ya sudah kan tadi kan SMK 2 di SMK 1 Pak. Iya SMK 1 kali. Oh ya, Ibu Bapak, ini ada link feedback yang bisa Ibu Bapak isi untuk mendapatkan sertifikat. Nanti Ibu Putri berkenan untuk memberikan sertifikat untuk kegiatan kita pada hari ini. Yeay. Jadi kita diseminasi sekaligus nanti mendapatkan sertifikat 2 JP, lumayan Ibu Bapak ya. Tadi sepertinya Pak Sumardi ada pertanyaan. Monggo kalau ada yang tidak bertanya, tadi ada yang raise hand sepertinya. Kalau tidak ada, mungkin saya tambahkan sedikit Ibu Bapak ya. Oke, untuk yang Ibu Bapak belum pernah mendownload, jangan jangan salah alamat ya, karena kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi yang menyamar. Jadi ketika rame-ramenya ChatGPT, ada aplikasi-aplikasi yang nyamar jadi ChatGPT, padahal bukan. Pada saat itu ChatGPT belum mengeluarkan aplikasi. Kemudian setelah ChatGPT benar-benar mengeluarkan aplikasi, barulah ketahuan bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Play Store itu abal-abal ya atau palsu. Demikian juga untuk yang Gemini. Tapi untuk Gemini itu sudah ada aplikasi resminya, sehingga Ibu Bapak tidak perlu terlalu khawatir tentang salah download. Jadi nanti Ibu Bapak bisa download langsung dan bisa menggunakannya. Atau Ibu Bapak bisa menggunakan browser Chrome yang ada di dalam HP atau di laptop untuk mulai mencoba-coba seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekedar kehati-hatian saja. Kemudian untuk pengisian sertifikat, Ibu Bapak mohon mengisi di link yang saya berikan ya di dalam Bitly umpan balik diseminasi 11.10.2024. Dan di situ nanti Ibu Bapak ketika mengisi, isikan nama dan gelarnya ya. Supaya nanti di dalam di dalam sertifikat nanti sesuai. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti ada yang present kok turun lagi ya. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan barangkali, monggo. Silakan. Tadi ada yang masuk. Belum ada yang mengangkat tangan untuk bertanya. Kalau tidak ada, barangkali bisa kita sudahi Pak Joko. Baik Pak Widya. Terima kasih. Kami sampaikan yang pertama kepada Pak Widya sebagai narasumber yang telah memberikan materi pencerahan kaitannya dengan
Gemini AI dalam pembelajaran speaking bahasa Inggris. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan kegiatan diseminasi kali ini. Semoga apa yang kita terima dapat kita kembangkan, baik itu secara mandiri maupun dengan bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang serupa untuk dapat lebih memperdalam pengetahuan kita. Demikian, saya sebagai moderator, apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kegiatan diseminasi pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawanan Ibu Bapak. Kami persilakan untuk lift dari room. Mohon untuk dalam Bu Putri. Terima kasih Pak untuk semua materi yang sudah diberikan Pak. Pak Syukur juga terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Putri sudah diberikan akomodasi dalam forum MGMP dan kesediaan dari Bu Putri untuk memberikan sertifikat bagi peserta pada hari ini. Terima kasih Ibu Bapak atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Silakan untuk lift dari room. Kita bisa berjumpa lagi dalam forum yang lebih menyenangkan lagi. Monggo.